Ya, siap. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, hari ini kita masuk pembelajaran PSE ya. Tapi sebelum itu silakan nanti kalian mengisi dulu ya untuk mengecek ya bagaimana sih keadaan kalian hari ini. Kira-kira hari ini senang apa sedih? Seperti itu nanti silakan kalian isi ya. Di sini ada sticky note. Silakan nanti ini diisi, kemudian ditempelkan di kotak warna pelangi itu ya. Yang di kertas pelangi itu silakan diisikan sesuai nomor absennya ya. Silakan kalian tempelkan di sana. Apakah bagaimana perasaan kamu ketika mulai pembelajaran ini tuh bagaimana? Apakah sudah siap dan senang ya? Atau ada kegundahan? Nah, itu silakan kalian ekspresikan di kertas ini. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa silakan maju dari mulai ini tempelkan di sana. Sini, Bu. Ya rambut terus, Bos. Loh, aku sing ngene ning jeding mana-mana. Kita itu sini, Bur. Septiona. Aku nu gampang. Di, langsung aku minjem pulpen, Mas. Ini ya hari ini seperti apa ya? Coba saya cek dulu. Oke, ada yang senang, mungkin beberapa ada yang sedih, ya, ada yang malu juga, ada yang nggak tahu, oke, ada yang aneh, ya. Jadi tapi ada yang senang tapi emotikonnya kok sedih. Mungkin kebanyakan senang ya. Apa yang membuat kalian senang hari ini ya? Apa yang bikin hari ini senang? Presentasi. Oke, karena mau presentasi. Ini sudah siap ya, berarti mau presentasi ya. Kalau yang lain ada yang beberapa yang sedih, kenapa? Karena presentasi. Ada yang mau presentasi bahagia ya, senang, antusias seperti itu. Ada juga yang mungkin takut karena belum siap ya. Itu mungkin sekarang bisa dipersiapkan dulu untuk latihannya seperti apa biar nanti kalian bisa maksimal untuk maju ke depan. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ori-ori hadap ke depan dulu. Samping sini ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa dipimpin ya. Siap, depan. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat semuanya sudah siap ya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yaitu kompetensi
pastinya kita menyiapkan suasananya dulu ya. Ini sini dipastikan untuk 5R-nya sudah terpenuhi atau belum ya. Kita lihat ya di sini ya, ada bersih, rapi ya, rapi dan rawan. Nah, silahkan kalian pertahankan seperti ini ya, agar suasana pembelajarannya juga menjadi nyaman. Oke ya. Nah, kemudian tujuannya hari ini ya, kita akan mempelajari tentang Arduino. Tujuannya kalian bisa mengimplementasikan rangkaian Arduino itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada akhirnya nanti kalian sudah tahu nih, ini proyek Arduino itu bisa diimplementasikan kemana, atau kalian bisa kreasikan produk seperti apa yang mungkin nantinya bisa kalian jual juga ya. Berarti ada nilai ekonominya, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari sana, itu juga bisa kalian manfaatkan. Nah, sini apalagi metodenya ya, metode untuk hari ini yang kita gunakan yaitu nanti problem based learning ya. Jadi kita tetap membuat project yang akan kita buat hari ini yaitu dengan menggunakan Arduino ya. Tapi sebelum itu ya, kita untuk memberikan motivasi, kita lihat dulu film Epikologi ya. Nanti silakan kalian lihat film ini, kemudian kalian simpulkan ya apa yang kalian dapatkan setelah melihat video ini. Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata autobiografi dari insinyur dan penulis terkenal bernama William Kamkwamba. Beliau berasal dari Republik Malawi di Afrika bagian selatan. Film ini menceritakan perjalanan hidup William Kamkwamba kecil yang hidup serba berkekurangan di tengah hempitan ekonomi dan krisis yang melanda dunia pada saat itu, termasuk negaranya. Dan kejadian ini terjadi masih cukup baru pada tahun 2000-an, di mana pada saat itu untuk makan saja mereka sangat kesulitan sekali. Hingga akhirnya William menemukan sebuah buku dan berniat membangun sebuah turbin yang dapat mengaliri desanya sehingga mereka akan kelaparan lagi. Baiklah, tanpa mengulas lebih banyak lagi, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like yang ada di bawah agar lebih banyak lagi yang dapat mengambil pelajaran dari film ini. Dan jika kamu suka dengan film-film di channel ini, silahkan klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai di sebuah ladang jagung, di mana saat itu ada seorang pria bernama John Kamkwamba tiba-tiba terjatuh hingga meninggal dunia. John Kamkwamba dikubur dengan proses pemakaman adat. John Kamkwamba meninggalkan anak-anaknya dan anak sulungnya bernama Jeremiah. Dan ini adalah adiknya John bernama Triwul Kamkwamba. Di rumah, anak dari Triwul bernama William sedang memperbaiki sebuah radio milik tetangganya. Di sana mereka biasa menggunakan radio untuk mengetahui perakiraan cuaca yang bermanfaat untuk pertanian. William adalah seorang anak yang kreatif dan pandai memperbaiki barang-barang elektronik secara otodidak. Dia juga memiliki seorang kakak bernama Annie. Kemudian William disuruh ayahnya untuk memperbaiki atap rumah mereka. Dari kejauhan dia melihat Mbak Musi datang menuju rumahnya. Mbak Musi ingin mengambil radio yang sedang diperbaiki William, namun William mengatakan radio tersebut belum bisa diperbaiki. Hari itu selesai mandi, William mendapati pakaian sekolah baru di atas tempat tidurnya. Kemudian memakainya dan berlari keluar menghampiri ayah dan ibunya dengan bahagia sekali, karena hari ini adalah hari pertama William bersekolah. William berangkat ke sekolah dan bertemu dengan temannya Gilbert. Di tempat lain terlihat Triwul yang bekerja sebagai seorang kuli tambur, sementara istri dan anak perempuannya Ani juga bekerja di gudang pertanian. Dan begitulah cara mereka untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Orang tua Ani juga mengharapkan anaknya itu bisa masuk kuliah dan merubah kehidupan mereka.
Kemudian si berpindah ke William yang sedang melakukan kegiatan di sekolahnya. Di saat itu tiba-tiba hujan turun. Hal itu merupakan pertanda baik baginya. Anak bersedia menandatangani kontrak tersebut. Dan diikuti warga lainnya. Kemudian Cleo mendatangi rumah Jeremiah dan berdebat di sana. Jeremiah menolak nasihat Cleo dan dia akan tetap menjual tanahnya. Keesokan harinya William membuat perangkap burung agar bisa mendapatkan uang. Dan ketika itu juga dia mendengar suara mesin memotong dan bergegas menuju sumber suara. Di sana dia melihat pohon-pohon sudah mulai ditebang. Lalu dia pergi ke rumah temannya untuk mendengarkan pertandingan. Di saat itu juga tiba-tiba radio mereka mati. Di bawah guyuran hujan, William berlari pergi mengambil baterai yang ada di rumahnya. Di saat itu William berkata pada ayahnya agar segera membayar uang sekolah. Di rumah temannya, William mencoba memperbaiki radio yang rusak dengan kemampuan yang dia miliki. Di saat pulang, William dan Gilbert melihat Pak Kaci Buddha dan kakaknya sedang berduaan. Keesokan harinya, William dan Gilbert berniat akan merusak sepeda Pak Kaci Bunda. Akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lalu Gilbert meminta William untuk mengambil lampu sepedanya saja. Dan ketika itu dia melihat cara kerja lampu tersebut yang dia rasa cukup aneh dan memutar pedal sepeda sehingga lampunya menyala. Singkat cerita, William mendengar percakapan ayah dan ibunya soal biaya sekolahnya. Ayahnya berkata bahwa dia tidak bisa membayar biaya sekolah William. Dan untuk bertani, dia mengatakan pada sahabat itu untuk bersiap menghadapi musim kemarau mendatang karena dipastikan itu akan menjadi bencana kelaparan yang cukup panjang. Scene berpindah, terlihat tanaman mereka tidak tumbuh dengan baik karena lahan yang sangat kering dan tidak dialiri air. Riwol kemudian mengatakan ketika itu kepada ketua adat. Di sana Riwol ingin ketua adat menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada presiden yang akan berkunjung ke wilayah mereka. Di sisi lain, William kembali mendapatkan baterai yang sudah mati di tempat barang rongsokan. Jelaskan lalu dia bertanya di mana dia bisa menemukan dinamo untuk baterainya yang sudah mati. Kemudian Pak Kaci Bunda mengatakan untuk mempelajarinya saja di perpustakaan. Di sana dia bisa menemukan buku tentang penggunaan energi untuk dinamo. Akan tetapi karena perlu membayar uang sekolah, dia tidak bisa masuk ke perpustakaan. Lalu dia mengatakan pada Pak Kaci Bunda akan merahasiakan hubungannya dengan kakaknya, asalkan dia bisa masuk ke perpustakaan. There is a man who comes to my village to see my sister. William pun akhirnya bisa masuk ke perpustakaan dengan bantuan Pak Kaci Bunda. And there you need some dialogues, magnets and electricity. All the secret textbooks are on the bottom shelf on the desk. William kemudian menemukan sebuah buku dan mempelajari cara-cara untuk menggunakan energi listrik. Di saat presiden berkunjung ke tempat mereka, ketua adat memberi kejadian itu membuat kondisi kesehatan ketua adat memburuk. Hari demi hari pun berganti. Saat musim panen tiba, hasil kebun jagung mereka jauh dari harapan. Bahkan untuk dikonsumsi pun hanya akan bertahan 60 hari ke depan. Sementara panen berikutnya masih menunggu setahun lagi. Hal tersebut memaksa Riwol harus menjual apa saja yang dia bisa agar dia dan keluarganya dapat bertahan hidup. Bahkan Riwol sampai harus menjual atap rumah mereka dan menggantinya dengan jerami demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya itu. Sesampainya di pasar, harga barang-barang mulai naik. Dan di radio terdengar berita bahwa pemerintah menyangkal krisis pangan yang sedang terjadi saat ini. Dan mereka malah sibuk mengurusi pengamanan kemenangan pemilu mendatang. Mendengar hal itu, Theo pergi ke kota untuk menunggu kelompok oposisi dan melawan pemerintah dengan beberapa warga yang juga akan berangkat ke sana. Tapi ayahnya dan memperlihatkan hasil ciptaannya. Kemudian William meminta sepeda ayahnya untuk digunakan membuat kincir angin yang lebih besar.
Namun ayahnya menolak dan malah memintanya untuk membuang semua keinginannya itu. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. Di tempat lain terlihat kondisi kepala adat yang semakin memburuk. Keesokan harinya William dan Gilbert mulai kembali bertani pagi hingga petang. Di sana mereka mulai merasa jenuh. William mulai berpikir untuk mengambil sepeda ayahnya. William dan teman-temannya akhirnya pergi ke rumah untuk meminta sepeda ayahnya dan kembali menjelaskan tujuan baik mereka. Tak putus asa, William kemudian mengumpulkan alat-alat yang dia butuhkan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di sisi lain, William mengatakan agar Trevor memberikan kesempatan untuk William agar dia bisa menciptakan harapan mereka. Lalu Trevor pergi menghampiri William dan di sana William berkata dia butuh bantuan dari ayahnya. Trevor mulai mendukung William untuk menciptakan harapan anaknya dan mengorbankan sepeda miliknya. Dia dibantu dengan warga. William mulai memberikan idenya untuk membuat kincir angin yang besar. Dengan ide William dan kerja keras, mereka akhirnya berhasil menghidupkan kincir angin yang lebih besar dan menghasilkan energi listrik yang membuat pompa itu berhasil berfungsi. Di saat para warga sedang sibuk membersihkan lahan, tiba-tiba saja air mulai mengalir. Rio yang melihat hal itu seketika memeluk anaknya dengan erat. Dan dia bangga pada anaknya itu. Waktu terus berjalan. Kini lahan-lahan petani telah dialiri air. Tanaman mulai bertumbuh dengan baik. Telah tercipta sebuah harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Di tempat lain, ketua adat akhirnya meninggal dunia dan disalahkan sesuai agama Islam yang dianutnya. Dengan hasil penemuannya, William memberikan harapan baru pada desanya. Dan film pun selesai. Tadi kita sudah menyaksikan ya untuk film ekologi ini ya. Tadi ada sebuah perjuangan ya seorang anak yang mana dia berada di tempat yang mungkin tidak seberuntung kita sekarang ya. Di sana mungkin listriknya belum ada seperti itu, kemudian juga ternyata juga kekeringan, tidak ada air seperti itu, dan akhirnya anak tersebut bisa membuat sebuah inovasi seperti itu. Nah, menurut kalian apa yang kalian dapatkan dari melihat video ini tadi? Jika kalian berada pada situasi tersebut, bagaimana apa yang akan kalian lakukan atau apa yang kalian rasakan ya? Coba ada yang mau berpendapat tadi setelah melihat video ini tadi, silakan. Salah satu, ayo dari masing-masing Banjar boleh. Tadi setelah melihat bagaimana? Apa? Ya, oke, silakan. Kita harus berani memulai bereksperimen atau membuat sesuatu agar mendapat pengalamannya, dan itu bisa dapat menghasilkan suatu objek yang bermanfaat atau bisa bernilai tinggi untuk dijual dengan harga yang bisa. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Arya ya. Yang lainnya mungkin ada yang mau berpendapat setelah melihat tadi bagaimana kegigihan seorang anak tadi. Seperti apa pendapat kalian setelah melihat ini? Ada lagi, satu lagi. Silakan. Silakan berpendapat. Berpendapat. Silakan, Adriano. Ya, jadi yang saya dapat dari film tadi itu, ketika kita punya sesuatu, kita punya ilmu itu, kita nggak boleh pantang menyerah meskipun keadaan tidak mendukung, tapi
kita harus jadi orang yang memulai suatu perubahan. Jadi kita harus mencontoh, meneladani dari film tadi itu kegigihan dan kerja kerasnya. Jadi kita nggak boleh pantang menyerah meskipun keadaan tidak mendukung, tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa menciptakan sesuatu. Oke, tepat sekali ya. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah memberikan responnya ya tentang film ini tadi. Nah, setelah kita melihat video ini tadi ya, kita masuk, kemudian setelah ini kita masuk ke materi ya. Materi yaitu tentang Arduino, tapi kita sebelum itu persepsi untuk hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu apa itu pemrograman Arduino ya. Nanti saya akan tampilkan sekilas ya untuk pengenalan bahasa pemrograman Arduino ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anda. Berjumpa lagi dengan saya Safiro di edisi belajar Arduino. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan bahasa pemrograman dari Arduino. Bagaimana cara membuat sketch di Arduino? Pemrograman yang mirip dengan bahasa C atau C++ ya. Tidak dengan bahasa C atau C++, namun tidak menjadi masalah. Kita akan coba pelajari bagaimana cara membuat sketch di Arduino ini. Bahasa pemrograman Arduino terdiri dari 3 bagian. 3 bagian ini menjadi fondasi yang paling penting untuk kita membuat sketch program. Nah, di sini ada 3 bagian ya dalam bahasa pemrograman Arduino ya. Ada struktur, ada nilai, dan juga fungsi ya. Jadi bagian ini adalah struktur, kemudian nilai dan fungsi dari struktur ini. Dan di video berikutnya atau di proyek kita berikutnya akan kita coba gunakan bagaimana cara menggunakan. Misalnya if pada control structure, while pada control structure, kemudian comparison operators, gitu ya, dan seterusnya. Tadi kita telah bahas bahwasanya salah satu bagian dari struktur adalah sketch structure, gitu ya. Sketch structure terdiri dari setup dan load. Nah, di sini untuk struktur Arduino ya, ada sketch strukturnya ya, ada setup, ada loop ya, kemudian ada control struktur ya, arithmetic operation, kemudian counter syntax, comparison, boolean ya, pointer, bitwise, dan juga compound operator ya. Dua bagian ini cukup penting dan paling utama ketika kita ingin membuat atau melakukan pengodingan di Arduino ini. Kenapa dikatakan penting? Karena tanpa dua bagian ini kita tidak akan bisa melakukan program atau tidak bisa membuat program. Dan karakteristik dari dua bagian ini adalah sifatnya untuk setup. Ini ya, contohnya dari sebelah kanan. Untuk voice setup dia dijalankan satu kali, kemudian untuk voice loop dijalankan 20 ulang. Mungkin kalau kita bisa ibaratkan dalam matematika penulisan di dalam karya tulis, ini contohnya. Misalnya saya tuliskan kode di dalam voice setup, ceritanya ini adalah lampu. Saya tuliskan kode di dalam voice setup, menyalakan lampu merah, kemudian mati lampu merah. Jadi lampu ini akan menyala dan lampunya akan mati. Oke, karena ini sekali, maka dia mestinya dijalankan sekali. Oke, jadi hanya nyala, mati, gitu ya. Lalu karena sifat atau karakteristik dari bahasa pemrograman Arduino itu adalah dia menjalankan program dari atas sampai ke bawah, gitu ya. Lalu di void dia akan melakukan pengulangan terus gitu. Maka ketika ini sudah dijalankan, dia akan beralih ke void mode. Di void mode saya tuliskan ini menyalakan lampu kuning, kemudian mematikan lampu kuning, lalu menyalakan lampu hijau, kemudian mematikan lampu hijau. Jadi di void mode ini akan ada aksi, itu adalah lampu kuning menyala, mati, lampu hijau menyala, lampu hijau mati, lampu kuning menyala, kuning mati, dan seterusnya. Dia terus berulang, gitu ya. Karena
Dan kalau misalnya teman-teman ini apa sih tandai volume awal ini, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasannya volume awal ini berguna sebagai identitas dimulainya sebuah blok program. Oke, jadi apa yang terdapat di dalam volume awal ini adalah blok program, gitu ya. Kemudian ini juga sama, ini adalah blok program. Jadi isi dari whitebook adalah dijalankan secara berulang-ulang, terus menerus. Ini adalah karakteristik dari voice setup dan whitebook. Ini menjadi bagian penting karena kita akan menuliskan coding kita di dalam. Kita coba cek. Kita menuliskan isinya, infrastruktur kita tulis, lalu kita tuliskan kondisinya, lalu di sini tuliskan aksinya. Oke, kalau misalnya kita mengatakan, jadi jika kondisinya A, maka apabila kondisi A terpenuhi, maka akan melakukan aksi. Oke, saya akan coba berikan contoh di sebelah kanan sini. Saya tuliskan coding atau sketch. Contohnya adalah jika saya sama dengan baju merah, saya baju merah, gitu ya, maka perintahkan untuk melakukan cetak hari Senin. Oke, jika diperlukan aksi dilakukan, gitu. Jadi tadi saya katakan apabila kondisi terpenuhi maka dilakukan. Jadi kalau misalnya jika saya baju merah, jika terpenuhi saya adalah baju merah, maka akan melakukan ini. Tapi kalau tidak terpenuhi, misalnya saya tidak sama baju merah ya, dia akan skip program ini dan akan membaca program berikutnya. Jadi, oh ini bukan nih, programnya bukan ke kita. Jadi, oke, ini terdiri dari berbagai semikolon atau titik koma. Jadi titik koma ini digunakan sebagai akhiran dari baris program. Contohnya di sini. Jadi ini adalah tanda bahwasannya satu baris telah selesai. Gitu ya. Ini satu baris selesai. Oke, ini baris berikutnya selesai. Baris berikutnya selesai. Dan ketika teman-teman ingin mengakhiri suatu baris, maka teman-teman tidak boleh lupa untuk menyisipkan atau menuliskan titik koma ini. Dan apabila tidak menuliskan maka akan terjadi error, gitu ya. Dan sebenarnya tidak masalah kalau misalnya ini teman-teman masukin di atas. Kita percepat ya. Volume awalnya digunakan. Saya yakin kalian sudah ini juga sama sebenarnya. Ini adalah variabel. Kemudian ini juga ada arithmetic operator. Masih persegi. Jika saya sama dengan Kemudian ada ini adalah dibanding. Jika saya dibandingkan dengan ternyata apa terpenuhi tidak daripada 3, maka perintahkan salah ini sedikit. Nilai terdapat tipe Kemudian ada juga tipe datanya ya, tipe data yang mau dipakai apa ya, misal kalau ada bilangan bulat ya, ada juga desimal. Entah ini bisa kita tuliskan dengan true atau integer atau lagi harus perhatikan tentangnya. Kita pernah bahas di video sebelumnya, nanti akan saya masukkan di balik. Kemudian ini perintah untuk video sebelumnya. Jadi terdiri dari dua bit ya, untuk menyalakan atau mematikan lampu yang sudah dia memiliki set, kemudian jadi untuk digital bit kita tuliskan ada juga digital write, ada digital read, analog write, dan juga analog read ya. Itu adalah high, input, dan low function. Kenapa kita tidak tuliskan nilainya? Karena yang membaca nilainya adalah sensornya. Tapi kita ingin membaca jadi variabel ini, kemudian sensor, ya, kemudian sensor analog, di analog, dan dijadikan motor isi. Nanti luasnya menghasilkan aplikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel. Oke, nah tadi kita sudah melihat ya persepsi sekilas tentang pemrograman Arduino ya. Sebelum kalian masuk ke sana, nah apa pendapat kalian nih tentang pemrograman tadi ya, definisi tentang pemrograman ya, kemudian ada strukturnya juga ya. Silakan coba pendapat kalian bagaimana tentang video ini tadi. Silakan salah satu silakan. Yang sebelah sini ada.
dari pemrograman Arduino tadi seperti apa? Bagaimana? Oke, yang lain yang belum silakan yuk mulai dilatih untuk bisa berpendapat ya. Kita nggak mengejar oh ini benar ini salah, tidak. Yang penting kalian berani untuk mengungkapkan pendapat ya. Kalian punya pendapat ya silakan diungkapkan. Jangan, nggak usah takut itu betul apa salah itu ya. Silakan salah satu. Ada pendapat apa Nafas setelah lihat tadi? Tertarik atau tidak setelah melihat video tentang bahasa pemrograman tadi? Tertarik sih, karena kayak sebelumnya saya belum pernah mencoba memahami pemrograman, terus sekarang mulai memahami, saya tertarik. Oke, yang lainnya coba yang belakang ada yang mau berpendapat, silakan. Ya, Mbak Wisa, silakan. Dengan video itu Bu, dengan cara melakukan video seperti itu kita jadi lebih mudah buat memahami pembelajaran tersebut gitu. Oke, jadi terbantu ya dengan adanya video tadi ya, sehingga kalian bisa jadi lebih memahami seperti itu. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita ya, yaitu tentang project yang akan kita buat, yaitu tentang smart home. Nah, sebelum kita coba kita lihat ya, ini ada beberapa juga video tentang hasil produk smart home ya. Mungkin kalian nanti bisa mempraktekkan itu. Kita lihat sekilas video untuk project smart home yang ada ya. Nah, ini ada ya, dia menggunakan sensor jarak ya. Nah, ini bisa juga dikendalikan dengan menggunakan Bluetooth ya, sehingga dia bisa digerakkan juga menggunakan HP. Nah, setelah itu di sini juga ada sebuah alat untuk melukis ya. Yes ya, ini ada color ya. Yes ya, dengan seperti membatik sebenarnya ya. Jika kita membatik seperti itu, bisa kita program putaran pada telurnya ya, ataupun dengan gerakan pensilnya itu. Oke, selanjutnya, nah ini juga project smart home ya. Salah satu juga project dari Arduino, yang mana dia bisa dikendalikan dengan HP.
kabel ya, isolasi kabel. Kemudian ada juga sini project mobil ya, banget. Dia mempertahankan pada posisi seimbangnya. Dan miring pun bisa. Kemudian ada juga CNC router ya di sini. Dia bisa membuat sebuah bentuk sesuai dengan gambar yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nanti hasilnya seperti itu. Bisa juga kalau kalian buat jalur PCB ya, jalur PCB juga bisa dibuat dengan menggunakan CNC router ini. Ini ada juga yang menggunakan monitor ya, ini contoh misal pemutaran benang ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga sini ada juga ya untuk simulasi pada relasi. Jadi dia pengambilannya akan lebih mudah. Oke, selanjutnya ini juga ada untuk benang juga ya. Biasanya ini benang jahit ya, kalau kalian punya alat jahit di rumah, ini biasanya isinya seperti itu. Jadi cara mengisinya biar tidak manual seperti itu ya. Ini sudah dibuatkan alatnya. Ini juga sama ya. Kalau ini mungkin kabel ya. Oh, tembaga ya, tembaga. Ini membuat seperti kumparan seperti itu. Biar dia kumparannya bisa lebih cepat ya pembuatan. Oke. Nah, dari project ini tadi ya, kali ini kita akan membuat satu project ya, dari salah satu project yang sudah ditayangkan, yaitu membuat sebuah smart home. Nah, di sini akan saya bagikan ya untuk handoutnya. Mungkin silakan bisa berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing ya. Untuk pemilihan kelompoknya saya serahkan kepada kalian ya. Ini jadi silakan kalian bisa membuat kelompok ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Nah, silakan 3 baris 1 kelompok gitu ya. Silakan yang belum kumpul dengan kelompoknya berpindah dulu ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 6 terakhir. Oke, setelah kalian melihat video tadi ya dengan hasil produk itu, kira-kira bisa nggak kalian membuatnya itu? Mampu nggak? Bisa nggak? Bisa. Yang tegas jawabnya. Bisa ya. Jadi kita lebih tertarik ya, karena tadi ternyata mengoperasikan lampu tidak hanya dengan saklar, tapi bisa kita operasikan
video tadi ya, silahkan coba kalian diskusikan ya untuk kelompoknya masing-masing. Silahkan berdiskusi ya untuk membuat proyek selanjutnya ya. Silakan bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, silakan bisa diskusi. Silakan bisa dicoba dulu. Awalnya dicoba apakah sudah bekerja normal atau belum. Silakan bisa dicoba. Pengancur. Iki mobil-mobilan ini kita nih. Ini video. Ini apa terpisah ya? Pisah sudah nanti ikut aku. Sudah jadi ya. Habis ini kita presentasi ya, tapi sebelum itu kita biar lebih semangat lagi, kita coba senam dulu ya. Senam terlebih dahulu biar lebih semangat ya. Semuanya berdiri. Keluar dari tempat duduknya ya nggak apa-apa ya. Oke, silakan berdiri dulu, berdiri biar senamnya lebih leluasa ya. Jadi kita biar lebih semangat, biar nggak ngantuk ya. Oke, sudah siap semuanya? Nah, kita coba senam terlebih dahulu ya. Oh ya, sebentar. Yuk semuanya pindah ke samping. Bisa lah 4 orang ya.
Baik, nanti yang lainnya silakan menanggapi ya. Silakan disimak yang dijelaskan sama kelompok pertama ini ya, silakan kalian perhatikan ya penjelasan teman kalian, kemudian silakan nanti yang bisa menanggapinya ya atau memberikan pertanyaan ya. Sekarang buka HP lo. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proyek Smart Group. Saya Agnes Fabresia, nomor absen 2. Saya Yudha Falasika Asma, absen 33. Saya Tatiana Putri, nomor absen 30. Saya Kakak Nokterin, absen 23. Saya Arya Budan Sandra Saputra, absen 7. Saya Akbar Sultan, absen 3. Latar belakang dari proyek Smart Group ini yaitu smart home system atau teknologi rumah kita. Karena zaman sekarang ini kan banyak yang misalkan orang sibuk gitu, tidak sempat mematikan lampu, tidak sempat mematikan kipas. Jadi ketika kita lupa sih, kita sudah mau keluar rumah, tapi kita mager gitu buat mematikan lampunya di atas. Nah, kita bisa menggunakan smart home ini untuk mematikan lampu tersebut. Menggunakan handphone kita bisa mengoneksinya pada lampu tersebut. Jadi tidak usah ke atas, kita bisa matikannya langsung dari handphone. Tinjau teori, aplikasi Android yang dihubungkan dengan Bluetooth HC05 atau aplikasi aktif dan kita menekan tombol di dalam aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut akan mengirim data pada Bluetooth HC05. Lalu yang kedua, HC05 kan otomatis menjadi data serial yang diterima microcontroller pada modul Arduino Uno, kemudian mengolah data serial tadi dan mengoutputkannya pada relay yang terhubung dengan alat-alat listrik. Alat-alat listriknya seperti yang kita pakai itu menggunakan lampu. Alat dan bahan satu Arduino Uno, kedua ada modul HC05 atau HC06. Kemudian yang ketiga ada modul relay 4 channel. Yang keempat ada kabel jumper. Kemudian yang kelima ada lampu LED 42. Yang terakhir ada kabel AC 9 set. Berikut estimasi biaya Arduino 100.000, modul Bluetooth HC05 50.000, modul relay 54 channel 70.000, kabel jumper 500 rupiah, fittingnya 10.000, dan kabel AC sudah dispeknya 20.000. Untuk langkah pembuatan, keterangan konfigurasi kabel, hubungan adaptor atau power supply 5 volt DC ke PN VCC pada Arduino VCC, modul relay dan pin VCC HC pin 05 atau HC pin 06, hubungkan 0V adaptor atau power supply ke pin GND pada Arduino, GND modul relay dan pin GND HC main 50605 atau HC main 06. Pin RXD pada Arduino dihubungkan ke pin TX pada HC main 06 atau HC main 05. Pin RXD pada Arduino dihubungkan ke pin RX pada HC 06 atau HC main 05. Pin 5 pada Arduino dihubungkan ke relay channel 1.
Pin 4 pada Arduino dihubungkan ke relay channel 2. Pin 3 pada Arduino dihubungkan ke relay channel 3. Pin 2 pada Arduino dihubungkan ke relay channel 4. Nah ini hasil jadi dari praktek dan objek smartphone-nya. Nah, terima kasih. Langsung ini aja, langsung simulasi aja ya. Oke, silakan bisa disimulasikan saja secara langsung ya alatnya. Dari sana. Ada. Di Zoom. Oke, silakan dijelaskan. Kita memakai 5 tombol, 5 button. Jadi cara kerjanya yaitu kita memakai 4 input, yaitu input 1 untuk lampu 1, input 2 untuk lampu 2, input 3 untuk lampu 3, dan input 4 untuk lampu 4. Dan cara kerjanya makan ini yaitu menggunakan Arduino itu sebagai otak atau CPU-nya, dan memakai model Bluetooth dan memakai model Bluetooth dari Arduino ini sebagai modal untuk settingan jarak jauh atau pengendalian jarak jauhnya. Dan itu kita menggunakan maksud dari power supply-nya itu mudah, dapat charger pakai kepala HP atau di laptop juga bisa. Nih, lampu 1. Dan aplikasi untuk Bluetooth-nya itu yaitu Bluetooth Arduino. Arduino Bluetooth. Ini kita memberikan lampu 2 dan tombol 2. Menunjukkan lampu 3 dan lampu 4. Ini mematikan semua lampu. Di dalam aplikasinya kita juga harus men-setting tombolnya dulu, seperti yang ada pada program tersebut. Dalam saat memasukkan program di Arduino itu kita menggunakan kode. Jam ke-6 dimulai. Pada saat memasukkan program di Arduino itu kita menggunakan kodenya, dan kode setiap input itu menggunakan kode berbeda. Seperti contohnya yaitu lampu 1 menggunakan kode A dan 1, A sebagai penghidup, 1 dan sebagai pemati. Begitupun dan input kedua yaitu sebagai penyalanya yaitu kode B, dan pematinya yaitu kode 2. Dan input itu kode penyalanya yaitu C dan pematinya itu 3. Kemudian input 4 itu penyalanya kodenya itu D dan pematinya itu A, dan pematinya itu 4. Dan input 5 yaitu menyalakan semua lampu. Menyalakan semua lampu itu mematikannya itu kode penyalanya 5 dan pematinya E. Dan mematikan semua itu input 6 penyalanya F dan pematinya itu 6. Dan pematinya itu 6. Dan sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, silakan bisa menanggapi tadi hasil presentasi dari kelompok tiga, kelompok 3 silakan. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan ya atau ada tanggapan, saran untuk kelompok 3 ini silakan. Masing-masing kelompok saya beri satu kesempatan ya untuk mengungkapkan tanggapannya seperti apa dari hasil proyeknya tadi. Coba bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau saran? Oke, ya, kami Pak, mana tanggapannya? Coba. Ada tanggapan atau saran atau pertanyaan? Sama Dewi. Pertanyaan silakan. Saya mau ditanya. Jadi itu kan kontrolnya kan bisa lewat itu bisa dikontrol jarak jauh kan? Itu berapa jauh? Maksimal jarak kontrol. Jadi kalau masalah jaraknya itu kan dalam lingkup rumah. Jadi kalau dari modul itu kan mempunyai jarak sekitarnya 5 meteran. Jadi 5 meter bisa di nanti sekitarnya kurang lebihnya itu 5 meter. Kalau misalkan kejauhan itu nanti akan mati sendiri atau filternya akan off sendiri. Langsung nonaktif dari HP-nya sendiri. Otomatis langsung mendeteksi gitu ya kalau terlalu jauh ya. Oke, sudah cukup dari Mas Ardiano pertanyaannya, sudah cukup jelas ya. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ya, ini ada nilai plusnya kalau yang kelompok ada yang bertanya ya. Silakan betul-betul ditanyakan yang belum tahu silakan bisa ditanyakan ya. Ya, silakan. Yang keras ya, yang keras. Silakan, silakan. Ayo bertanya, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Di sini kita sama-sama belajar. Ya, jadi kita yang bawahnya memang nggak tahu ya kita belajar bersama agar semuanya bisa tahu ya. Silakan. Ada yang belum ditanyakan lagi? Yang kurang jelas. Keisha, juga silakan Keisha. Ya, silakan. Oke. Yang lebih keras. Lebih keras lagi. Kalau penerapan di rumah. di rumah masing-masing. Ya, penerapan di rumah itu kan pakainya Arduino sama, tapi jalur itunya menggunakan nilai agrama. Jadi jalan tegangan itu kan DC berapa tuh? Kan itu jalur DC. DC kan itu harus ada pengamanannya dari nilai. Atau mengubah aliran DC menjadi apa? Mengubah aliran DC menjadi AC agar aman aja dari Arduino-nya. Karena Arduino itu sebagai otak atau pemerintah. Jadi kalau relay itu sebagai apa namanya? Ibaratnya itu motor atau pengamannya gitu. Oke, seperti jembatan ya, tegangan antara tegangan DC dengan tegangan AC-nya seperti itu ya, sehingga lampu-lampu yang ada di rumah itu juga bisa dikendalikan dengan menggunakan Arduino ya, tidak sekedar LED saja ya, tapi kita juga bisa mengendalikan lampu AC seperti yang ada di rumah kalian ya. Itu juga bisa. Bagaimana Mbak?
Kesa sudah dipahami? Oke, kalau sudah beri tepuk tangan untuk kita lanjutkan ya, kita coba refleksikan ya apa yang sudah kita dapatkan untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan akan saya bagikan link ya, silakan kalian isikan ke dalam link tersebut apa yang untuk refleksi apa yang kalian dapatkan setelah melalui pembelajaran Arduino hari ini ya. Silakan bisa dicek di grup ya. Akan saya bagikan linknya. Nah, coba kalian isikan di situ ya. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, apa yang kalian rasakan nih setelah membuat project Arduino ini? Silakan kalian tuliskan refleksi di Mentimeter ya, di aplikasi tersebut. Silakan dibuka HP-nya ya. Bisa ya dibuka ya. Boleh.
pembelajaran pada hari ini. Silakan coba disebutkan hasil refleksinya seperti apa. Coba silakan mulai dari kelompok mana? Kelompok satu coba. Silakan apa refleksinya setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini tadi. Coba. Refleksi di sini maksudnya apa? Ya, perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran itu seperti apa ya? Apakah senang sekali ya, atau kalian merasa takjub ya? Atau oh sulit sekali, atau seperti apa ya? Silakan diungkapkan setelah kalian perasaannya nih, setelah melakukan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan? Refleksinya seperti apa? Apakah semakin tertarik seperti itu ya? Coba ada yang bisa mengungkapkan, silakan. Oke, silakan Nova. Coba berdiri Mbak Nova. Oke, silakan bisa disebutkan namanya, absen berapa, kemudian refleksinya setelah pembelajaran ini seperti apa. Saya nama Anastasia dari kelas 2 Setelah pembelajaran ini dan setelah saya dan teman-teman membuat proyek Artis Madum ini, refleksinya yaitu saya merasa senang dan karena saya dan teman-teman dapat berkumpul untuk membuat proyek itu, dan saat itu saya merasakan keseruan dengan teman-teman saya saat melakukan pembuatan itu tadi ya, proyek smartphone. Kesulitannya sebenarnya di jalan banyak ya yang ditemui ya? Banyak, karena mungkin belum terlalu menguasai
banyak kendalanya. Berarti kesannya gimana untuk pembelajaran ini? Ada menarik atau seperti apa? Menarik ya, terus juga perlu untuk berpikir lebih keras lagi. Oke, 3 kata untuk pembelajaran hari ini. Seru, pusing, dan senang juga. Oke, terima kasih. Yang lain coba. Ada lagi yang mau mengungkapkan refleksi pembelajaran hari ini? Berdiri sebutkan nama, kemudian kita dapat menambah wawasan dan pengalaman. Jadi kalau kita melakukan riset dan itu berhasil, itu membuat kita lebih senang dan lebih semangat lagi untuk membuat proyek yang lain. Dan kita dapat juga menambah pengalaman saat berkelompok. Jadi kita pada saat berkelompok itu bisa bekerja sama antar tim. Jadi bisa lebih solid dan lebih kerjasamanya lebih dieratkan lagi tali pertemanannya. kesimpulannya seperti apa menurut saya? Mungkin seperti garis besarnya dari Arduino, kemudian aplikasinya misal di masa depan itu seperti apa? Coba bisa dijelaskan. Kesimpulannya dari saya yaitu jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Jadi modal awal dari kesuksesan itu yaitu berani dan dia tenang dan kuasai. Jadi kita berani dan kita belajar lalu menguasai itu sendiri. Jadi bisa dibuat masa depan. Jadi saat mungkin di pekerjaan bisa untuk maju presentasi atau perkenalan itu sudah punya modal untuk berani. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada lagi? Boleh, silakan. Berdiri. Berdiri boleh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuatkan proyek ini merasa senang sekali karena jika proyeknya berhasil, jadi ingin membuat proyek yang baru lagi gitu. Terima kasih Mbak Wilda ya. Baik, kita berada di penghujung kegiatan pada hari ini, yaitu saya mengingatkan kembali ya untuk kalian melengkapi LKPD ya atau job sheet yang sudah dibagikan tadi, kemudian nanti bisa mengumpulkan hasil karya kalian ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan berarti kita sudah bisa untuk membuat laporannya ya, berarti laporan sudah bisa kita buat setelah kita melakukan presentasi pada hari ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya tutup dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.